Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, mantap. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita di pagi ini, di hari Minggu ini. Semoga kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita dalam menjalankan seluruh aktivitas kita di hari Minggu ini. Dan sembari kita juga akan beribadah, dimanapun kita beribadah, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hormati Tuhan dengan segala ketulusan hati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami terus mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, tema kita adalah Tuhan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan yang mengundang kita. Saya teringat kalau atasan kita memanggil, ya katakanlah lurah memanggil ini kepala RT atau kepala lingkungan, saya yakin dia akan segera akan datang. Atau lurah dipanggil oleh camat, dan lurah itu pasti datang. Atau sebaliknya, camat dipanggil oleh bupati atau wali kota. Kalau dia di kabupaten, tentu bupati. Kalau dia di kota, maka dia dipanggil oleh kota. Dia akan wajib datang. Atau katakanlah antara bawahan dan komandan. Walaupun kadangkala komandan itu memanggil untuk memberikan tugas yang kadangkala bukan ringan, tambah berat. Ya, itu manusia. Jadi ketika atasan kita memanggil, itu ada maksud tertentu untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin akan Anda lakukan, atau Anda perbuat, atau Anda kerjakan, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa akan ada beban yang akan ditaruhkan kepada Anda. Tetapi Tuhan kita ini berbeda. Ketika Dia memanggil Anda, Dia akan memberikan kelegaan kepada Anda. Wow. Jadi Tuhan yang memberikan kelegaan itu memanggil Anda agar Anda datang. Kalau Anda tidak datang, yang pertama kalau mau mendapatkan kelegaan itu, Anda harus datang. Tapi ada banyak kali orang tidak mau datang kepada Tuhan. Dengan dalih ini dan itulah, dan lain sebagainya lah. Kadangkala dia bisa ke luar negeri, bisa pergi ke Jepang, bisa pergi ke Jerman, bisa pergi ke Swiss, dan lain sebagainya. Bisa mendaki gunung sampai berhari-hari. Tetapi untuk datang kepada Tuhan, untuk naik gunung dia punya waktu, punya tenaga untuk itu. Tapi untuk Tuhan dia nggak mau datang. Sudah diundang Tuhan, datang. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datang.
Karena ketika engkau datang, Tuhan katakan, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau engkau datang kepada dia, dia akan melakukan sesuatu yang mentransformasi hatimu. Artinya keletihanmu, kelelahanmu, oleh karena persoalan-persoalan yang kau hadapi ketika engkau datang kepada dia, dia akan memberikan engkau kelegaan. Yang kedua, ketika Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan mengundang engkau, yang kedua, harus engkau mau menyerahkan, ya, menyerahkan persoalanmu dengan imanmu. Jadi kalau mau mengalami kelegaan, serahkan. Sama seperti kalau kita sedang berada di tengah laut, kapal kita karam dan kita sedang atau pakai baju pelampung lah atau apalah, atau sedang memegang kayu yang menjadi andalan kita supaya kita setidak-tidaknya bisa bertahan di tengah laut itu. Lalu kemudian ketika Anda ditolong oleh seorang kapten kapal yang melihat Anda terapung-apung di lautan bebas, maka Anda ketika diulurkan tangan, pegangan Anda atau kayu yang Anda pegang itu, tempat Anda bergantung, tempat Anda bertahan, itu Anda harus lepaskan. Supaya kapten itu bisa dengan enak, dengan tenang membawa engkau ke atas kapalnya. Demikian juga hidup ini. Ketika engkau telah diundang datang, Tuhan yang memberikan kelegaan itu, engkau datang dan engkau menyerahkan persoalanmu kepada dia, dan dia akan menyelesaikan itu. Jangan kau tahan-tahan, jangan kau jangan Anda, ini tanda kali orang Batak. Kadang kau, kadang Anda, dan macam-macam. Ya, inilah kekurangan kami orang Batak kan. Tapi maksudnya semua baik. Jadi serahkan itu persoalan Anda itu kepada Tuhan. Supaya apa? Kamu dapat kelegaan. Dan ketika engkau datang kepada dia, yang terakhir adalah taati apa yang dikatakan. Kalau suruh lepaskan, lepaskan. Kalau suruh engkau datang kepadanya, ya datang. Kalau Tuhan nyatakan disuruh kita baca firman Allah, baca firman Allah. Taati Tuhan yang memberikan perintah itu. Jauhkan apa yang dilarangnya. Jangan Anda justru melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ketika Anda datang dan kemudian Anda menyerahkan hidup Anda atau persoalan Anda dengan iman, dan Anda mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jangan coba berargumentasi dengan Tuhan. Sama seperti janda yang anaknya mau dijual itu, mau diambil penagih hutang. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa berkata, aku ini seorang istri dari seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, tapi dia sudah meninggal dan dia meninggalkan utang. Lalu Elia katakan, apa yang ada padamu? Gak ada apa-apa terkecuali minyak sedikit dalam buli-buli. Lalu Alkitab Elisa katakan, oke dah, minta bejana-bejana dari rumahmu, dari tetangga-tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Dan kemudian tuangkan minyak itu. Kalau dia nggak taat, dia nggak lihat mujizat. Dia nggak akan mendapatkan kelegaan dari utang-utang itu yang menyesakkan hatinya. Akibat dari utang-utang yang tidak dibayar itu, anaknya mau diambil untuk sebagai ganti untuk membayar hutang-hutang yang mereka miliki, dan akan dibuat menjadi budak. Tentu seorang ibu tidak akan sampai hati melihat itu. Nah, lalu dimintalah ya kepada tetangga-tetangganya ini dan itu supaya apa? Lalu kemudian sebagaimana yang dikatakan, tutup pintu, lalu ditutup pintu, lalu diisi terus.
Dia tidak juga dia isi terus sampai penuh semuanya. Lalu kemudian dia berkata terakhir, ambil satu lagi supaya udah habis. Dan ketika semua dikatakan sudah semua penuh, dia akhirnya yang minyak dalam buli-buli itu berhenti. Itulah mujizat. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat bagimu. Saya tidak tahu apa yang buat engkau susah, letih, lesu imanmu, karena anak-anakmu mungkin, oleh karena usahamu mungkin yang bangkrut, oleh karena pekerjaanmu mungkin, oleh karena PHK mungkin, oleh karena situasi dan kondisimu mungkin yang tidak memadai itu. Ya, datang kepada Tuhan. Dia sudah berkata, mari, responi dia dengan kesungguhan hati, supaya engkau bisa melihat yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Tuhan memberikan kelegaan bagimu, sehingga segala pujian hormat kau berikan kembali kepada dia, karena segala pertolongan yang diberikan, yang memberikan kelegaan bagi hatimu. Di dunia ini ada banyak orang-orang yang letih lesu sekarang ini, tapi saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan lakukan. Ketika engkau datang, lalu serahkan apa yang menjadi persoalanmu ke dalam tangan Tuhan dengan iman. Lalu kemudian yang ketiga, taati apa yang dikatakan oleh firman Allah dan lihat mujizat Tuhan, di mana engkau melihat jawaban Tuhan, dan sembari Tuhan juga akan memberikan kelegaan yang dalam roh dan jiwamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan di dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan ketika engkau datang kepada dia, persoalanmu menjadi selesai. Yakin dan percaya, ikuti langkah-langkah yang saya sebut tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena engkau Tuhan yang akan terus menyatakan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kelegaan itu datangnya dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini ada banyak kesusahan-kesusahan kami, tapi kami datang kepada Tuhan agar engkau mau memberikan kelegaan itu bagi kami sebagaimana janji-Mu. Dan kami percaya itu Tuhan, karena kami datang kepadamu. Kami tidak datang kemana-mana, tapi kami datang kepada Tuhan dalam doa dan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, segala sakit penyakit itu aku perintahkan keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Ketika engkau mengalami persoalan yang mengakibatkan kelisuhan dalam hidupmu, datang pada Tuhan, serahkan ke dalam tangan Tuhan, taati Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan mau menolong engkau. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulitmu, datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Terima kasih lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, yang diangkat menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka tetap berada dalam kasih-Mu, dalam kemurahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di pagi hari ini. Dimanapun kita beribadah, kiranya kita dengan ringan hati untuk datang kepada Tuhan. Jangan ke tempat-tempat yang lain kita bisa, tetapi ke rumah Tuhan kita tidak bisa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, lupa. Kalau Anda ingin berbuat sesuatu atau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Dan kiranya apa yang Anda perbuat, Tuhan yang akan membalaskan. Tuhan menggerakkan kemurahan hati Anda dalam kasih-Nya. Karena Tuhan saja yang mampu menolong kita untuk bisa peduli, care terhadap orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya katakan, mantap, mantap, mantap.